Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Joko Ramadan dengan NIM 2400485 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang proyeksi peta. Nah, proyeksi itu adalah proses memproyeksi atau memindahkan sesuatu seperti gambaran, perasaan, atau perkiraan ke bidang lain. Bisa berupa bidang datar seperti peta atau gambar teknik atau kepada orang lain. Nah, jadi proyeksi peta itu adalah metode matematis untuk mengubah bentuk permukaan bumi yang bulat 3 dimensi menjadi peta datar 2 dimensi yang memungkinkan kita menggambarkan garis lintang dan bujur dari global ke bidang datar. Nah, tujuan dari proyeksi itu yang pertama itu menyajikan informasi geospasial, yaitu proyeksi peta berfungsi sebagai metode untuk menampilkan informasi mengenai lokasi, luas, jarak, dan bentuk wilayah di permukaan bumi ke dalam bentuk bidang datar pada sebuah peta. Nah, yang kedua, menyederhanakan dan memvisualisasikan, yaitu permukaan bumi yang melengkung diproyeksikan menjadi bidang datar, sehingga dapat divisualisasikan dengan lebih mudah dan dipahami. Yang ketiga, itu mempertahankan akurasi unsur peta. Nah, meskipun tidak ada proyeksi yang sempurna, tujuannya adalah untuk minimalkan distorsi pada jarak, luas, sudut, atau bentuk dengan mempertahankan unsur-unsur penting agar tidak berubah secara signifikan. Yang keempat, mendukung analisis dan navigasi. Proyeksi ini juga dapat untuk analisis jarak, luas, dan hubungan spasial yang lebih akurat dengan sistem informasi geospasial. Proyeksi tertentu seperti azimutal juga dirancang untuk menjaga arah dan membantu navigasi. Yang kelima itu menyesuaikan dengan tujuan pemetaan. Nah, jadi jenis proyeksi yang dipilih bergantung pada tujuan pembuatan peta. Misal, peta untuk pelayaran akan berbeda dengan peta untuk penelitian iklim. Nah, terus di sini ada proyeksi peta Mercator. Nah, proyeksi ini memiliki garis lintang dan garis bujur lurus dan paralel yang digunakan dalam navigasi untuk menentukan arah. Nah, proyeksi Mercator sendiri keunggulannya adalah mempertahankan bentuk dan sudut lokal, menjadikan konformal, tetapi kelemahannya adalah mendistorsi ukuran daratan secara signifikan, membuat wilayah yang jauh dari khatulistiwa tampak lebih besar. Nih, jadi bisa dilihat nih teman-teman, kalau di sini kan ini bentuknya bulat gini ya, yang Mercator. Nah, jadi wilayah seperti Rusia di sini, terus wilayah Amerika yang di sini. Nah, di sini juga itu nampaknya jadi lebih besar teman-teman. Dia nggak harusnya bentuk peta asli itu nggak seperti ini. Nah, gitu. Terus lanjut. Itu kita ada proyeksi peta transfer Mercator. Nah, varian ini dari proyeksi Mercator standar, di mana permukaannya bumi itu diputar 90 derajat. Nah, proyeksi ini sangat berguna untuk memetakan daerah-daerah sempit atau zona tertentu di permukaan bumi dan mempertahankan akurasi bentuk dan sudut pada area kecil meskipun terjadi distorsi yang meningkatkan pada area yang lebih luas dari median menengah nih. Jadi ya sebenarnya transfer Mercator ini hampir sama sih kayak si Mercator tadi. Cuman dia ngambilnya itu kan tadi itu searah dengan kutub utara sama selatan. Nah, ini kutub utara sama selatannya diselimutin gitu, teman-teman. Nah, terus di sini lanjut lagi proyeksi peta UTM. Nah, sistem proyeksi peta yang membagikan permukaan bumi menjadi 60 zona bujur selebar 6 derajat, di mana setiap zona menggunakan proyeksi Mercator transversal untuk mengubah koordinat geografis menjadi koordinat bidang dalam sistem Cartesius. Nah, UTM ini sistem paling cocok untuk pemetaan skala besar dalam suatu zona karena minimalkan distorsi dan menjadi sistem proyeksi standar di Indonesia yang disebut sebagai sistem proyeksi pemetaan nasional. Nah, jadi kalau UTM sendiri
Dia itu nggak cuman ngambil ini, dia itu bakal muter terus, misal gini, terus lanjut lagi gini, gini, sampai 60 kali. Nah, tiapnya itu dia beri jarak itu 6 derajat. Soalnya kan satu bumi itu 360 derajat kan, teman-teman. Nah, terus di sini ada contoh lain, teman-teman, sebentar. Nah, kita buka. Nah, jadi nih ini MacArthur bentuknya itu jadi diambilnya itu langsung bulat gini, langsung dipisah-pisah. Nah, jadi bisa dilihat misalnya kayak wilayah Amerika, Rusia, nah itu nampaknya besar daripada yang di bagian tengah sini. Nah, kalau Transmercator dia ngambilnya gini. Jadi dia itu ngambil permukaannya itu ke atas gini, teman-teman. Nah, kalau UTM sendiri dia kayak gini. Nah, cuman dia itu ngambilnya itu 60 kali putaran, tiap putarannya itu 6 derajat. Nah, ini saya buat nggak begitu sesuai derajatnya sih, teman-teman. Nah, jadi misal pertama UTM itu ngambil kayak gini. Lanjut lagi dia ngambil seperti ini. Lanjut lagi dia ngambil seperti ini. Gitu terus sampai ke 60. Nah, jadi ya proyeksi ini sebenarnya semuanya sama aja sih, teman-teman. Sesuai kita maunya yang kayak apa, tapi ya gitulah, teman-teman. UTM yang paling bagus untuk dipakai dalam waktu ini. Ya, jadi segitu aja dari saya. Terima kasih. Ya, maaf ya kalau ada salah-salah kata maupun salah penjelasan.